Euforia nyambut kedatangan itel S23 Plus di Indonesia emang kayak bom waktu. Yang seakan-akan kalau, hey, layar lengkung itu bukan barang mewah lagi. Apalagi fitur spesialnya HP ini udah in-display fingerprint. HP mana coba? Di angka 2 jutaan ada fitur kayak begini. Kebanyakan yang harga 4 jutaan aja fingerprint masih di tombol power kan? Statement barusan, iya sih gue setuju. Tapi mengingat harga yang ditawarkan, ini kemurahan. Saran gue mending tonton dulu deh sampai habis. itel S23 Plus ini secara estetika sangat mewah banget. Malah kalau orang yang nggak tahu, pasti dikiranya itu HP kelas mid-range ke atas. Tapi buat orang yang tadinya terbiasa pakai HP buat kerja berat, pasti akan ngerasa kecewa deh. Karena prosesor yang dipakai HP itel ini dari Uni SoC T616 yang proses fabrikasinya di 12 nanometer. Ya secara performa bisa dibilang pas aja karena skor Antutunya cuma tembus kurleb di angka 250 ribuan gitu. Chipset ini mungkin setara sama Helio G80 series atau Snapdragon 680-an. Buat yang udah pakai prosesor barusan gue sebut, pasti bisa nebak lah ya. Tapi meskipun dari segi chipset B aja, perusahaan Transsion Holding ini nggak pelit banget soal RAM dan storage. RAM di HP ini dibekali 8 GB dan memori 256 GB UFS 2.0 tanpa slot microSD. Buat multitasking banyak apps harusnya sih aman-aman aja. Paling yang jadi masalah tuh buat orang-orang yang terbiasa pakai microSD pasti bakalan mikir lagi buat beli HP ini. Coba di sini ada yang masih pakai memori eksternal nggak? Komen di bawah ya guys. Hal yang masih banyak diperdebatkan para netizen di sini, katanya refresh rate masih 60 Hz. Ya jujur aja, sekarang ini gue udah ngeliat salah satu video reviewer juga, dan dia ngebuktiin kalau refresh rate-nya ternyata beneran guys, di 60 Hz aja. Padahal gue kira udah 90 Hz. Entahlah, mungkin nanti bakalan dapat update software buat munculin fitur refresh rate-nya barengan sama dynamic bar. Mungkin. Masih di sektor layar, kecerahan itel S23 Plus ini meskipun udah AMOLED, tapi level kecerahannya cuman 500 nit aja guys. Jujur aja poin ini gue agak ngerasa kecewa, karena kalau dipakai outdoor, apalagi dibawa panas-panasan, dijamin deh itu layar kayak kurang terang. Terus dari segi kecepatan ngecas juga sayangnya itel cuman ngasih di 18 watt aja. Buat tahun sekarang, apalagi yang udah terbiasa pakai HP dengan charger ngebut, pasti ngerasa bosen. Karena butuh waktu kurang lebih 2 jaman biar baterai 5000 mAh-nya terisi penuh. Dan hati-hati guys, jangan sampai kehujanan karena nggak dibekali sertifikasi IP53. Padahal fitur tahan cipratan air buat sekarang ini bukan jadi sesuatu yang mahal lagi. Buat yang demen dengerin musik atau nonton di HP, lagi-lagi harus terima kenyataan. Karena speaker di HP ini cuman single aja dan port audio 3,5 mm nggak ada. Jadi emang HP ini kayak berkedok flagship aja. Terlepas dari segi fitur dan jeroan yang sesuai harganya, tapi itel S23 Plus ini udah dikasih fitur NFC guys. Lumayan kan buat top up saldo dan pembayaran tinggal di tap aja saat lagi di merchant offline. Kalau memang kalian tetap pengen beli HP ini ya silahkan aja. Asal beberapa poin yang barusan gue sebutin nggak jadi masalah. Atau mungkin nih butuh HP kedua buat cadangan, gue rasa masih oke lah. Karena desainnya keren dan harganya juga terjangkau banget. Kalau mau beli, mending buru-buru aja deh, check out di tanggal 5 atau 6 Oktober nanti. Biar dapat kepala charger sama bonus lainnya. Soalnya HP ini kata itel nggak dikasih charger in the box. So gimana guys, itel S23 Plus ini masih menarik nggak nih? Ya intinya dengan budget 2 jutaan sebenarnya di luar sana masih ada loh HP dengan spek yang di atas itel S23 Plus ini. Mungkin si S23 Plus ini lebih fokus buat tampilan aja. Soalnya baru merek inilah yang berani ngasih harga murah buat layar melengkung.
Dan di sisi lain harus ada yang dikorbanin buat nekan harga. Dan inget ya guys, jangan pada ribut. Jadikan video ini sebagai sumber referensi aja. Pasti ada yang cocok dan pasti ada yang enggak. Oke, thanks yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.